Roma 28 Roma 28 ayat 17 hingga 29. Roma 28 ayat 17 hingga 29. Pembacaan yang sedikit agak panjang, tapi kita bersabar saja dan saudara boleh ikut pembacaan di dalam Alkitab kita, baik di handphone maupun di dalam Alkitab bertulis. Kisah Para Rasul 28 ayat 17 hingga 29. Perbicaraan dengan orang Yahudi di Roma. 3 hari kemudian Paulus memanggil orang-orang terkemuka bangsa Yahudi, dan setelah mereka berkumpul, Paulus berkata, "Saudara-saudara, meskipun aku tidak berbuat kesalahan terhadap bangsa kita atau terhadap adat istiadat nenek moyang kita, namun aku ditangkap di Yerusalem dan diserahkan kepada orang-orang Roma. Setelah aku diperiksa, mereka bermaksud melepaskan aku karena tidak terdapat satu kesalahan pun padaku yang setimpal dengan hukuman mati. Tetapi orang-orang Yahudi menantangnya, dan karena itu terpaksalah aku naik banding kepada Kaisar, tetapi bukan dengan maksud untuk mengadukan bangsaku. Itulah sebabnya aku meminta supaya aku melihat kamu dan berbicara dengan kamu, sebab justru karena pengharapan Israel lah aku diikat dengan belenggu ini." Akan tetapi mereka berkata kepadanya, "Kami tidak menerima surat-surat dari Yudea tentang engkau, dan juga tidak seorang pun dari saudara-saudara kita datang memberitakan apa-apa yang jahat mengenai engkau. Tetapi kami ingin mendengar dari engkau bagaimana pikiranmu, sebab tentang mazhab ini kami tahu bahwa di mana-mana pun ia mendapat perlawanan." Lalu mereka menentukan suatu hari untuk Paulus. Pada hari yang ditentukan itu datanglah mereka dalam jumlah besar ke tempat tumpangannya. Ia menerangkan dan memberi kesaksian kepada mereka tentang kerajaan Allah, dan berdasarkan hukum Musa dan kitab para nabi ia berusaha meyakinkan orang tentang Yesus. Hal itu berlangsung dari pagi sampai sore. Ada yang dapat diyakinkan oleh perkataannya, ada yang tetap tidak percaya. Maka bubarlah pertemuan itu dengan tidak ada kesesuaian di antara mereka. Tetapi Paulus masih mengatakan perkataan yang satu ini, "Tepatlah firman yang disampaikan Roh Kudus kepada nenek moyang kita dengan perantaraan Nabi Yesaya. Pergilah kepada bangsa ini dan katakanlah, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat mendengar dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Sebab itu kamu harus tahu bahwa keselamatan yang daripada Allah ini disampaikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan mendengarnya." Dan setelah Paulus berkata demikian, pergilah orang-orang Yahudi itu dengan banyak perbedaan pahaman antara mereka. Saudara dikasih Tuhan, kita ambil ayat 26 dan 27 sebagai ayat kunci.
Pergilah kepada bangsa ini dan katakanlah, kamu akan mendengar dan mendengar namun tidak mengerti, kamu akan melihat dan melihat namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat mendengar dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Paulus mengutip apa yang disampaikan Yesaya 6 ayat 6 hingga 10. Nah, saudara, kita mengambil tema yang sederhana, yaitu dipulihkan untuk diutus. Dan pastinya saya mengambil Yesaya 6 ayat 6 hingga 10 sebagai apa yang kita akan bincangkan pada pagi hari ini. Saudara, Paulus sampai di Roma dan dia menyewa satu rumah, dan disitulah menjadi pusat tempat dia untuk memberitakan. Berbahagialah saudara kalau rumahmu walaupun disewa, apalagi kalau rumah sendiri, menjadi tempat untuk menyebarkan firman. Paulus tidak hanya menggunakan mahkamah, menggunakan tempat-tempat umum untuk menyebarkan firman, kepercayaannya, tapi dia menggunakan rumah, walaupun cuma disewa, sanggup menyewa. Dan kita mungkin berpikir, dari mana Paulus dapat duit untuk menyewa? Dia dibelenggu, tidak boleh bekerja, dia dikawal, tidak boleh mencari uang, tapi dia dapat menyewa. Bayangkan saudara dikasih Tuhan, kau tidak kerja, kau sedang diperhatikan oleh polis, tidak boleh bebas bergerak, tapi masih lagi mau menyewa, dan Anda melakukan kegiatan penyebaran Injil. Fikir-fikirkan, mana tahu saudara diinspirasikan oleh Paulus, kesempatan bagi kita untuk melakukan sesuatu, karena siapa dirimu hari ini, apa yang kau buat hari ini akan menentukan engkau di mana pada kerajaan 1000 tahun. Ya. Nah, saudara dikasih Tuhan, sedikit saya pikir agak sedikit sama dengan Paulus. Semalam kami sempat pergi ke 2 tempat, yaitu tempat yang pertama kami diminta untuk mewakili pusat menghadiri satu majelis mooncake di Dewan Menggatal. Dan setelah bermula, kami tidak harus ikut sampai selesai, karena semalam juga ada acara yang sama, ada di tempat tempat kuburan yang dekat dengan Bomba di situ, dan itu merupakan hari ke-40 hari teman kami almarhum Wellen dipanggil Tuhan, dan semua kawan-kawan organize satu pertemuan untuk hadir. Dan datanglah kawan-kawan kami, ada yang awal, ada yang lambat, namun kami sempat berbincang-bincang. Dan satu kawan saya yang saya katakan hampir sama seperti Paulus, karena dia memang dari dulu minat untuk bersoal jawab. Jadi ketika dia bertemu dengan saya, memang kalau tidak dikawal, kami pernah berbincang sampai jam 2, jam 3 pagi, berdiri di depan gereja, ya, karena dia betul-betul ingin tidak puas hati, dan dia mau penjelasan, dia juga mau menyatakan dia punya pandangan, pendapatnya. Dan semalam hampir hal yang sama. Kalau saya punya istri tidak bagi isyarat untuk mau balik, mungkin sampai pagi juga, ya.
Dan kami berpisah dengan seperti Paulus ini masih lagi belum selesai, masih dengan pandangan masing-masing. Oke, saya tidak akan jelaskan detail terhadap itu, tapi saya senang untuk mau berbincang dengan dia karena dia berbincang daripada hati, walaupun muka sudah mulai merah, tetapi itu bagus untuk mencapai pengetahuan, ya. Nah, saudara dikasih Tuhan, Paulus membicarakan, dia berdepan dengan orang Roma masih dibelenggu. Dia berkata, dengan belenggu ini bukti bahwa saya diperhadapkan dengan kamu, dan sekarang orang Israel, orang daripada Yudea, Yerusalem, tidak surat pun yang dikapilkan ataupun dihantar, laporan, dan tidak saksi pun yang datang untuk mendakwa, dan Paulus hanya berhadapan dengan mereka secara solo, ya. Dan kemudiannya para penguasa pada waktu itu berkata, oke, kalau begitu kami mau mendengar sendiri apa buah pikiran kamu, dan kami tahu bahwa apa yang menjadi agenda kamu ini di mana-mana pun mendapat perlawanan, di mana-mana pun orang tidak, masing-masing punya pandangan tersendiri, tetapi kami mau mendengar dengan kamu. Dan akhirnya mereka datang di rumah di mana Paulus menyewa, dikatakan jumlahnya cukup besar, artinya besar kemungkinan Paulus punya rumah sewa yang besar, tidak mungkin dimuatkan. Jadi berbahagialah saudara kalau saudara mau membesarkan rumah, pastikan rumah itu bertujuan untuk mengumpul orang untuk membicarakan firman Tuhan. Apapun acara, buatlah sesuatu, berdoalah kepada Tuhan. Tuhan, saya mau supaya rumah besar, ruang tamu yang besar, supaya orang berkumpul, dan disinilah saya boleh mengajar. Semalam juga pesan terakhir daripada saudara kami Wilan yang sudah dipanggil Tuhan berkata bahwa kamu harus membangun satu fellowship. Ya, dia bilang fellowship itu saja yang dia cakap. Bahkan waktu dia di hospital dikatakan dia suruh dia punya istri, dan istrinya berkata, ini orang sangat kuat, tidak pernah menangis, tapi pada waktu dia suruh saya menulis apa yang dia mau sampaikan, dia dengan air mata. Dan dia berkata, kamu harus buat satu rumah. Tanah saya di Kota Blut, kamu harus bangun satu rumah yang besar, dan disitulah namanya Wilan Fellowship House, ya. Dan dia berkata bahwa kamu harus selalu membangun persekutuan. Nah, saudara dikasih Tuhan, saya berdoa supaya ketika kita menyampaikan belajar firman Tuhan ini, kamu juga dapat diinspirasikan apa yang paling penting dalam hidup kita di akhir-akhir zaman ini. Saya katakan bahwa kesempatannya tidak begitu banyak, ya. Dan kemarin juga, ya, waktu ada pesta mooncake di Manggatal, dan salah satu yang hadir dalam tetamu hormat pada waktu itu adalah embassy daripada China, ya. Dan YB Inanam berkata, kami sangat bersyukur karena di-invite ataupun ada opportunity untuk melawat China, khususnya bahagian pertanian dan juga bahagian airport. Bukan airport, ini airport juga, tetapi ada pelabuhan seperti pelabuhan Kelang. Dan yang sangat buat kami teruja, dia berkata bahwa yang bekerja di situ adalah robot yang bekerja.
Dan kemarin juga sebelum pergi ke Menggatal, ada kawan saya beritahu, wah ini robot. Jadi dunia sedang mempromosikan robot. Jadi apa yang dikutbahkan oleh saudara Ronnie Cham beberapa minggu yang lalu benar, besar kemungkinan tentara-tentara mereka sedang menyiapkan membangun tentara robot, ya. Jadi bukan lagi manusia, tapi robot itu akan bahkan dalam YouTube itu, TikTok, mereka pamerkan bagaimana robot itu hampir sama dengan manusia. Sama dengan manusia sedang mengawal di lapangan bola sepak. Ya, lihat siapa-siapa penonton yang bertindak dengan ganas ataupun mengancam keselamatan, dan robot itu boleh merakam, dan pasti orang itu tidak akan terlepas daripada hukuman. Nah saudara, kita sedang berada di akhir zaman, ya. Kalau kita semalam juga menjadi topik kami adalah bilakah zaman roh dimulai, dan bilakah zaman roh ini yang berakhir, karena zaman ini segera berakhir dan kita akan beralih kepada kerajaan 1000 tahun. Dan kita tahu di depan kita ini bahkan ada ora-ora, ya, tentang virus-virus yang akan menyerang lagi, dan mereka sedang menyebarkan ketakutan, dan kalau kita tidak punya iman maka kita akan menghadapi masalah. Nah saudara, saya tertarik dengan apa yang dipetik oleh Paulus, karena dia berkata di dalam ayat yang ke-27, 26 dan 27, pergilah kepada bangsa ini dan katakanlah, kamu akan mendengar dan tidak mengerti, kamu akan melihat dan melihat tapi tidak menanggap, sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat mendengar dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Dia memetik Yesaya 6 ayat 6 hingga 10. Sebelum kita pergi ke situ, kita lihat Yesaya memulai dengan menyatakan masalah yang berlaku bangsa Israel. Dan khususnya bagaimana bangsa Israel tidak mengenal Tuhan, tidak peduli terhadap Tuhan. Mereka lebih suka kepada ilah-ilah, Baal-Baal, dan mereka menyembah berhala. Bahkan bukan hanya melakukan kesalahan untuk tidak menyembah Tuhan, menggantikannya dengan penyembahan-penyembahan berhala, tapi mereka juga ada masalah sesama karena mereka kehilangan nilai moral sehingga berlaku ketidakharmonian di dalam bangsa Israel. Mereka melakukan kesalahan-kesalahan yang bertentangan dengan kasih sesama. Kita lihat di dalam 10 firman bagian yang kedua, bagian yang pertama, jangan menyembah Allah selain Allah. Jangan menyembah ilah selain Allah. Oke. Dan kemudian yang kedua adalah jangan membunuh, jangan mengingini melanggar hak sesama. Nah, saudara, inilah yang dilakukan oleh bangsa Israel, yang juga dilihat oleh Paulus sedang berlaku di Roma. Makanya dia memetik apa yang ditulis oleh Yesaya, kamu mendengar tapi tidak mendengar. Ya, kamu mendengar tapi tidak menanggap, kamu melihat, ya, kamu tidak mengerti, dan hati kamu sudah menebal, ya,
dan matamu sudah tertutup. Nah, saudara, inilah yang dilihat Paulus menyamahkan orang-orang yang tidak percaya. Paulus lagi sedang berbicara, menjelaskan tentang firman di rumah sewahnya. Begitu ramai orang yang hadir. Dan memang ada orang yang menerima, tetapi ada juga yang tidak dapat menerima, tidak percaya. Dan perhimpunan itu bubar, dikatakan punya pahaman masing-masing. Apakah Paulus berhasil? Makanya Paulus berkata, dia memetik apa yang ditulis oleh Yesaya. Saudara, mari kita lihat di dalam Yesaya bab 6, dan kita membacanya dari ayat sebaiknya ayat 1. Yesaya mendapat panggilan Allah. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas takhta yang tinggi dan menculang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutup muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutup kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Ada berapa sayap? 6 sayap. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah atas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Tapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Kemudian firman-Nya, pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh tetapi mengerti jangan. Lihatlah sungguh-sungguh tetapi menanggap jangan. Buatlah hati bangsa ini keras, dan buatlah telinganya berat mendengar, dan buatlah matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik dan menjadi sembuh. Saudara dikasih Tuhan, saya berdoa supaya kita dapat satu rema firman Tuhan. Kita akan mengalami pemulihan untuk diutus. Kita lihat di sini, Tuhan berfirman kepada Yesaya, dan Yesaya menulis dengan jelas. Dia berkata, pergilah kepada bangsa dan katakanlah ini kepada mereka, ya, dengarlah sungguh-sungguh tapi tidak mengerti. Jangan mengerti. Lihatlah sungguh-sungguh tapi jangan menanggap. Dan buatlah telinga mereka berat mendengar, dan buatlah matanya melekat tertutup. Saudara,
eh, sebetulnya ayat ini harus berkata, dengarlah sungguh-sungguh dan mengertilah, lihatlah dan tanggaplah, dan hati kamu harus hancur bukan menebal. Tapi kata ini diucapkan oleh Yesaya kepada bangsa Israel yang memang tidak mau mendengar, alias mereka orang yang akan bakal dihukum. Hati mereka keras, mau ditegur hatinya menebal. Inilah orang-orang yang makan bekal akan mati dalam dosa. Dan saudara yang dikasih Tuhan, Paulus melihat ini terjadi di Roma, di rumah siwanya. Ketika dia menjelaskan tentang Yesus Kristus, memang ada orang percaya, tapi ada juga orang yang tidak percaya. Maka Paulus berkata, tepatlah apa yang dikatakan oleh Nabi Yesaya. Kamu akan mendengar, tapi tidak mengerti. Kamu melihat, tapi kamu tidak dapat menanggap. Karena hatimu telah menebal. Sikap hati menebal. Semuanya masalah hati, bukan masalah orang lain. Kau punya hati yang ada masalah. Makanya saudara, hati ini akan menentukan pendengaran kita. Hati ini akan membuatkan mata kita melihat dengan sungguh-sungguh atau tidak. Mengerti atau tidak. Menanggap atau tidak. Diajar berulang-ulang kali, ditegur berulang-ulang kali. Tapi kalau hatimu menebal, semuanya sia-sia dan engkau akan tidak sembuh. Kalau kita mau sembuh, lihat dulu hatimu. Obat ada di depan. Kau sudah jumpa dokter, obat sudah ada. Tapi hatimu menebal, engkau tidak makan obat itu. Firman Tuhan sudah disampaikan, diberitakan, teguran, panduan sudah ada. Tapi hati kita menentukan mau ikut atau tidak. Kalau hati kita sudah rosak, saudara dikasih Tuhan, apapun yang kita apapun pengajaran yang diberi, susah untuk kita ikut. Kenapa? Hatinya rosak. Hatinya sakit, perlu disembuhkan. Saudara dikasih Tuhan, mari kita lihat sedikit konteks ayat ini, di mana sebelum teks Paulus bersyukur dan dikuatkan ketika bertemu dengan anggota-anggota jemaat di Puteoli yang turut mengundang mereka tinggal bersama-sama selama 7 hari dalam Kisah Para Rasul 28 ayat 11 hingga 16. Manakala selepas teks, Paulus terus melayani orang-orang yang datang di rumah yang disewanya dan menyebarkan Injil Yesus Kristus dengan berani dan berterus terang, terdapat dalam Kisah Para Rasul 28 ayat 30 hingga 31. Saudara, kalau kita membaca, saya tertarik untuk membawa kita melihat apa yang dibicarakan oleh Paulus dengan memetik apa yang ditulis dalam kitab Yesaya. Saudara, kalau kita membaca dalam kitab Yesaya tadi, saya bahagikan kepada 2 bahagian. Yang pertama, tidak menjadi sembuh karena tidak berbalik kepada Allah. Perhatikan dalam Injil Yesaya tadi, buatlah bangsa ini mendengar tapi tidak mengerti, melihat tapi tidak menanggap, dan buatlah hati orang mereka keras
supaya mereka jangan berbalik kepada Tuhan, karena kalau mereka berbalik kepada Tuhan mereka akan sembuh. Artinya biarlah mereka mati dalam dosa dan pelanggaran mereka. Saudara, inilah merupakan satu nada yang saya pikir penuh dengan kekecewaan. Sudah diajar berulang-ulang kali, dan orang dia berkata bahwa oke, kau tidak paham, sehinggalah kau akan mengalami kesusahan. Syukurlah kalau kau tidak mati, tapi biarlah pengalamanmu mengajar. Oke, saudara dikasih Tuhan. Bagian yang kedua adalah dipulihkan karena mau diutus. Masalah dalam Injil Yesaya itu, saudara dikasih Tuhan, seperti sama dengan seperti Paulus. Karena Paulus sebenarnya mengajar mereka supaya mereka juga mengutus, mereka juga diutus untuk melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Paulus. Makanya saudara dikasih Tuhan, kalau kita mau disembuhkan, kalau kau mau jadi sembuh, kau harus diutus. Makanya kita lihat dalam diri Yesaya, ketika dia melihat kemuliaan Tuhan, dia berkata, ini aku, utuslah aku. Yang pertama, tidak menjadi sembuh karena tidak berbalik kepada Allah. Yang pertama, mari kita lihat di dalam ayat 9 sampai ayat yang ke-10. Kemudian firman-Nya, pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh tetapi mengerti jangan, lihatlah sungguh-sungguh tetapi menanggap jangan. Buatlah hati bangsa ini keras, dan buatlah telinganya berat mendengar, dan buatlah matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik dan menjadi sembuh. Saudara yang dikasih Tuhan, ada 3 masalah di sini. Pertama, telinga. Kedua, mata. Ketiga, hati. Makanya ada istilah, dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Hati-hati kau punya mata. Disitulah serang dosa. Kau tengok apa yang kau selalu tengok. Lebih baik kau buta daripada seluruh tubuhmu akan binasa. Paulus berkata, kalau matamu menyesatkan engkau, lebih baik cungkil. Lebih baik kau pekat, lebih baik kau buta daripada kau normal dan menggunakan daria-daria, mata, rasa. Ya, pendengaran kita, akhirnya kita jatuh dalam dosa. Saudara dikasih Tuhan, yang pertama, orang yang tidak menjadi sembuh karena tidak berbalik kepada Allah atau terus mengalami penyakit, yang pertama adalah mendengar sungguh-sungguh tetapi tidak mengerti karena berat untuk mendengar. Telinganya berat untuk mendengar. Ya. Kalau kita punya hati sudah berat untuk mendengar, orang bilang switch off. Dia sudah kasih off sudah. Kalau dia berkata, oh saya tidak mau dengar, tidak terbuka. Bagaimana mau jadi sembuh? Karena apa arahan dia tidak dengar. Atau dia dengar tapi tidak mau mengerti. Yang kedua,
Melihat tetapi tidak menanggap karena mata melekat tertutup. Saudara, pernah mata saudara tertutup, melekat dengan tai mata? Saudara, saya ingat satu kali saya pernah sakit di mana mata saya itu seperti digam dengan tai mata. Saya memang ada orang bilang bilas, ya. Saya sakit pada waktu itu dan susah untuk melihat. Saya harus buka satu persatu itu bilas, ini tai mata. Saudara dikasih Tuhan, inilah gambaran orang yang tidak dapat melihat, tidak dapat belajar. Dia sudah melihat, mendengar kesaksian-kesaksian, mengalaminya sendiri, tapi tidak pandai belajar. Tidak pandai belajar daripada pengalaman hidup. Alias apa? Apa panggilan orang yang sudah diajar berulang-ulang kali tapi tidak pandai belajar. Kalau di sekolah kami dipanggil kelas kambing, ya, paling ujung. Ya, kenapa dipanggil kelas kambing? Karena kambing suka di situ. Itu kambing macam, kan, susah mau diajar. Ya, artinya bukan kelas pintar lah, alias kelas bodoh. Jadi jangan bodoh. Jangan jadi Kristen yang bodoh. Hati menjadi keras sehingga tidak pandai mengerti. Sudah mengalami kesakitan, sudah masuk hospital, sudah jatuh, sudah mengalami kerugian, masih lagi belum belajar. Sudah rugi, sudah masuk scam, beribu-ribu uang sudah habis. Masih belum belajar. Hatinya keras, menebal. Nah, ini sikap hati sangat penting saudara, karena hati merosak. Semua dosa pun halal. Yang tidak benar. Ya, kalau hatimu, mulutmu juga. Kalau hatimu tidak benar, kata keluar daripada mulut juga membohong. Bagian yang kedua, dipulihkan karena mau diutus. Mari kita lihat ayat 6 dan 8. Yesaya 6 ayat 6 dan 8. Pada tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas takhta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Saudara perhatikan, dikatakan pada tahun matinya Raja Uzia, aku melihat. Tadi ingat masalah mata. Tertutup. Dalam bahasa dusun, kena kaput itu bilas, dijahit dengan tubilas, tai mata. Melihat Tuhan duduk di atas takhtanya yang tinggi menjulang, jubah memenuhi bait suci. Nah saudara yang dikasih Tuhan, kita bersyukur di gereja kita ini betul-betul menegaskan tentang skema bait suci. Karena waktu kita memuji menyembah Tuhan, sebetulnya karena Allah, kita berkata, Dia Allah yang Maha Kudus bertakhta di atas puji-pujian. Makanya waktu memuji menyembah Tuhan, walaupun apapun keadaan hatimu saudara, belajarlah pemazmur. Doronglah hatimu. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Masyurkanlah namanya. Agungkanlah Tuhan.
Bagaimanapun kondisi hati kita, kalau musik pun tidak membantu, kita berhabis saudara. Karena ini penting, karena Allah itu bertakhta di atas puji-pujian umat. Jadi saudara, walaupun mata kita tidak melihat cara mata kasar, tapi mata rohani kita melihat dia sedang bertakhta. Saudara, kalau mau sembuh itu mata. Ya, kalau semua mata secara fisik, kau datang di hospital minta rawat. Kalau ada masalah kabur, minta spek. Kalau ada masalah mata yang merah dan sebagainya, ada dikocak-kocak dan ada masalah, ambil obat dikasih titik begitu. Itu mata secara fisik, tapi mata rohanimu bagaimana? Tidak pilihan, kau harus memuji, menyembah Tuhan, biar kau melihat Tuhan bertakhta di atas puji-pujian kita. Naikkanlah puji-pujian kepada Tuhan. Jangan cari lagu-lagu sekuler. Ini tidak membantu. Bahkan banyak orang akhirnya bunuh diri gara-gara dia cari lagu-lagu cinta. Waktu dia patah hati, ditinggalkan kekasihnya, dia cari lagu-lagu, dia bawa, dia melayan, dia punya jiwa. Oh, dan akhirnya saudara, apa yang jadi? Satu, bukan lagi 70% diskon, buy one free one. Siapa saja datanglah, saya terima sajalah. Kau beriman, kau tidak beriman, sudah ada istri, ada suami, kau terima saja, biarlah aku yang kedua, ketiga pun tidak apalah. Murahan. Saudara dikasih Tuhan, carilah hal-hal yang membangun rohani kita. Dan kalau kita mau melihat dengan mata yang jelas, kalau kita mau mata kita disembuhkan, pujilah Tuhan. Biar kita melihat takhta kemuliaan Tuhan. Biar kita melihat jubah memenuhi bait suci. Dalam arti kata yang lain, jangan berhenti kalau Anda belum melihat takhta Tuhan. Kalau belum melihat, kau terganggu dengan luar, tutup mata. Jasmanimu, buka mata rohanimu. Buka mata hatiku. Amin saudara. Haleluya. Yang kedua, kita lihat ayat yang kedua. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Ayat ketiga, dan mereka berseru orang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Saudara, ada yang berseru, Kudus, kudus. Ada yang berseru apa? Kudus, kudus, kudus. Maksudnya telinga kita mendengar ada orang yang berseru, Kudus, kudus, kudus. Telingamu akan menjadi kudus. Dengarlah hal-hal yang kudus. Kalau kau ditegur dengan dosa, dengar. Kalau kau mau disembuhkan. Kalau kita mengalami pemulihan, dengar. Yang terakhir,
Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa. Sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Saudara, yang ketiga, merasa kemuliaan Tuhan dan menilai diri berdosa dan tidak layak di hadapan Tuhan. Ingat tadi masalah apa? Mata. Mata, telinga, sekarang hati. Sepatutnya hati kita boleh merasa. Kalau kau melihat kemuliaan Tuhan, Tuhan bertakhta di atas puji-pujian, dan suara kekudusan dikumandangkan, maka hati kita seperti Yesaya, merasa diri berdosa, tidak layak di hadapan Tuhan. Dia berkata, aku ini najis bibir. Saya tidak tahu kenapa Yesaya, Paulus juga mengingat Yesaya ini. Saudara, kita ada banyak masalah najis bibir. Suka bohong. Suka apa? Bohong. Orang yang bohong alias berdusta, bapaknya siapa? Iblis. Jadi kalau kita harus, saudara, buatlah satu kebiasaan untuk jujur. Jangan suka bohong-bohong. Ya, sebagai contoh, aku tidak pegang handphone. 4 hari saya tidak pegang handphone. Contohlah, maksud kau saya tidak buka WhatsApp, Facebook, sebagainya. Tapi kau bilang kau tidak pegang handphone. Kau membohong karena kau pegang handphone juga sebetulnya. Itu bohong, dusta. Bapakmu adalah iblis. Nah, saudara, hati-hati. Kalau kita mau dipulihkan sungguh-sungguh, pulih semuanya, bukan separuh-separuh. Amin. Biar mata kita disembuhkan melihat takhta kemuliaan Tuhan. Biar kita mendengar suara kekudusan, kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Biar kita hati merasa, saya ini seorang yang berdosa, najis bibir, tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Kalau suami istri saling membohong satu dengan yang lain, hancur kemuliaan rumah tangga. Kau mengajar kebohongan dengan anak-anak, juga menghancurkan masa depan mereka. Apalagi kalau gereja berbohong. Saudara, saya akhiri dengan 3 cabaran. Yang pertama, maukah Anda membangun rasa kerinduan untuk melihat takhta kemuliaan Tuhan dalam penyembahan kita? Yang kedua, maukah Anda merasa kekudusan Allah dan membangun kekudusan hidup di hadapan Allah? Yang ketiga, maukah Anda hidup terus-menerus dalam kemuliaan Allah? Bapa di surga, hamba-Mu sudah selesai menyampaikan firman-Mu dengan penuh kesederhanaan, penuh kekurangan, keterbatasan.